sudah saya susun tersebut. Yang ketiga, saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ini di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan pengimbasan kepada rekan-rekan guru. Dan yang keempat, saya akan mengajak rekan sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1. Ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun rujukan moral yang saya alami, maka dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah saya akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Kemudian saya akan menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai 1. Individu lawan masyarakat, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, kemudian prinsip berpikir berbasis rasa peduli, prinsip berpikir berbasis peraturan. Saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, menentukan nilai yang bertentangan pada permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga, menentukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Dan yang keempat, pengujian benar lawan salah dalam situasi. Langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu mengenali model atau paradigma yang sedang terjadi pada dilema etika yang sedang saya hadapi. 6. Melakukan prinsip resolusi, yaitu menentukan prinsip apa yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang ketujuh adalah investasi opsi trilema, yaitu cara kompromi penyelesaian kreatif yang muncul saat menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedelapan, saya akan mengambil keputusan berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya lalui sebelumnya. Dan yang terakhir, saya akan melihat lagi keputusan yang sudah saya ambil, kemudian merefleksikannya apakah keputusan saya itu sudah tepat atau belum. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada, dengan pilihan yang tepat dan efektif sehingga tidak merugikan salah satunya dan membuat orang-orang di sekitar saya tetap merasa nyaman. Jika hari ini atau suatu saat saya dihadapkan pada dilema etika, saya akan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar bisa menghasilkan keputusan yang efektif dan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut sehingga keputusan yang saya ambil akan menghasilkan keputusan yang bijaksana, tepat, bertanggung jawab, dan yang lebih utama lagi berpihak pada murid. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri karena saya juga masih belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini dan masih harus terus berlatih dan mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat yang juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga akan meminta input dan bantuan dari kepala sekolah
juga komunitas praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.